Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang berada di rumah-rumah dan yang berada di tempat ini, kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang baik bagi kita. Kasih-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Yesusku. Haleluya. Bukan karena
dan puji, sembah dan puji Duhita. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji Duhita Tamu, sembah dan puji Duhita Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian bagi-Mu Yesus, karena Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji sama-sama katakan amin. Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia,
Tuhan memberi kuasa bagi kita untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Haleluya. Kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Kalau saat ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya Yesusku. Haleluya. Semua
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suryanto Thomas STH. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan sampai hari ini, kalau kami masih ada sebagaimana adanya, semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, setelah kami memuja Engkau, menyembah-Mu Allah yang kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai Tuhan kekuatan, firman sebagai penopang dalam hidup kami, dan firman sebagai keselamatan bagi jiwa kami. Karena apa yang Tuhan firmankan, dan ketika kami mengikutinya, mentaatinya, maka berkat-Mu dilimpahkan, dicurahkan bagi kami. Sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara dan Engkau sampaikan pesan-pesan ilahi kepada kami, untuk kami Tuhan akan mendengarkannya dengan baik. Oleh sebab itu urapi juga hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan semua jemaat bahkan yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada yang mendengarkan akan renungan ini, akan khotbah ini, kiranya Tuhan akan menjamah, melawat dan memberkati hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai seorang tokoh di Alkitab. Kembali saya akan berkhotbah mengenai nama tokoh itu adalah Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Nah, apa yang sampai di sini pembacaan kita,
Apa yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah kehidupan kita akan melihat kehidupan seorang tokoh muda pada waktu itu di Alkitab ini, yaitu Daniel. Setelah Nineve hancur 7 tahun sebelumnya dari peristiwa ini, kerajaan Babel berkuasa dan berkembang dengan pesat sehingga kekurangan tenaga terpelajar ya dari bangsa Babel. Karena itu raja memilih pemuda yang tampan, sehat, juga terpelajar untuk mengajarkan bahasa orang Babel, kebudayaan, dan Daniel beserta ketiga kawannya ada di dalam pembuangan itu. Mereka diangkut ke tanah Babel atas perintah raja. Nah, supaya mereka diterima sebagai pegawai raja, Daniel dan kawan-kawannya memerlukan kewarganegaraan Babel. Itulah sebabnya Daniel diberikan nama dari sana, dari Babel. Daniel diberi nama Belsasar. Nah, kita tahu Bel itu adalah dewa tertinggi dari negeri itu. Dewa Bel yang melindungi negeri itu. Jadi Daniel mendapatkan kewarganegaraan walaupun dia orang Yahudi atau dari suku Yehuda. Dia orang terpelajar. Dia dari kalangan raja, bangsawan, termasuk ketiga kawannya, yaitu Hananya, mendapatkan juga kewarganegaraan dengan diberikannya nama baru kepada mereka, yaitu Sadrak. Ada lagi Misael, diberi nama Mesak. Masing-masing nama ini ada artinya, tapi saya tidak menjelaskannya kepada saudara. Nah, Asaria diberi nama Abednego. Ini penting untuk mereka bekerja di kerajaan Babel. Nah, firman Tuhan berkata mereka harus diajar selama 3 tahun. Supaya Daniel dan ketiga kawannya mengerti mengenai bahasa dan budaya, kebiasaan dari orang Babel. Nah, apa yang latar belakang ini, apa yang saya mau jelaskan selanjutnya? Daniel dan kawan-kawannya hidup di tengah-tengah bangsa yang kafir pada waktu itu. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang luar biasa dari seorang tokoh muda ini, yaitu Daniel, di mana dia tetap menjaga kepercayaannya kepada Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah. Pada waktu pembuangan, orang tuanya tidak ada. Dia tidak bersama dengan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi
di ayat yang ke-8, kita akan baca, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-8. Ketika Daniel ada di dalam sekolah itu, dikatakan di asrama itu Daniel ayat 8 berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Yang kedua, dan anggur yang biasa diminum raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Berarti kalau kita melihat di sini, kepercayaan iman Daniel, ajaran-ajaran Taurat yang telah diajarkan kepada seorang Daniel muda waktu itu sangat masuk di dalam hatinya. Sehingga sekalipun dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah dengan benar, yang hidup dengan penuh dengan berhala, hidup penuh dengan keduniawian, hidup dengan cara-cara duniawi. Tapi hal pokok yang penting dari kehidupan Daniel yang kita belajar hari ini adalah Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan. Ada banyak. Paulus juga mengajarkan di kitab Roma pasal 8 itu mengenai hal makanan berhala. Memang tidak boleh ya dimakan oleh orang percaya. Kalau sekarang oleh anak Tuhan, oleh saudara yang sungguh-sungguh mengerti, mengenal dan sudah bertobat meninggalkan hidup lama. Tidak sembarang untuk kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Mengapa saya katakan demikian? Tentu karena di tanah Babel, mereka Nebukadnezar sekalipun tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Sehingga dia memberi perintah bahwa makananku harus dimakan oleh Daniel dan ketiga kawannya supaya mereka kuat sehat. Dan Daniel juga tidak dikatakan minum minuman anggur yang memabukkan. Jadi di sini poinnya kita lihat bahwa Daniel begitu imannya luar biasa. Dia berketetapan. Nah, setelah saya belajar mengenai Daniel ini, ternyata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya selama 66 tahun di negeri Babel atau di negeri pembuangan. Terlalu lama waktu itu, 66 tahun. Sisa 4 tahun mereka kembali. Kan 70 tahun kata Yeremia mereka dibuang dan mereka akan kembali. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya 66 tahun lamanya. kurang lebih 4 raja memerintah di tanah Babel. Tapi Daniel tetap ada di posisinya dan dia tidak menajiskan dirinya. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kita masih berketetapan untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan? Adakah hidup kita seperti contoh Daniel? Dia punya hati yang tetap untuk tidak melanggar firman Tuhan. Bahkan dari kisah ini, dari firman Tuhan ini, Daniel berkata, berikanlah kami sayur. Ganti makanan raja dengan sayuran.
ganti minuman raja dengan sayuran. Dan dia berkata, ujilah kami. Lalu para pembuat makanan itu, pengantar makanan berkata, aku tidak mau memberikan engkau sayur. Karena kalau raja tahu bahwa aku mengganti makanan dan minumannya, pasti kepalaku dipenggal. Karena itu aturan raja. Tidak ada seorang pun yang bisa melanggarnya. Tapi Daniel berkata begini, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini, sekalipun nyawaku akan kupertaruhkan, aku tetap untuk minta ganti sayur saja. Dia berkata, saya yang akan jadi korban. Kalau sampai raja tahu, biarlah saya yang menjadi korban. Saya akan pertaruhkan nyawaku. Perhatikan, demi sebuah kebenaran, demi untuk Daniel tidak menajiskan diri, nyawanya harus dia korbankan. Jadi kita lihat di sini bagaimana ketetapan hati Daniel. Yang saya tangkap di sini, ini orang luar biasa. Mungkin kalau kita diperhadapkan di tengah-tengah dunia ini atau dalam situasi keadaan ini, ada situasi-situasi mungkin di tempat yang lain, di rumah tangga kita, di pertemanan kita, pergaulan kita, di kantor mungkin, di sekolah, di kampus, di tempat usaha, di tempat pekerjaan. Mungkin kalau ada hal-hal yang dimana kita diperhadapkan untuk kita tidak harus melanggar firman Tuhan, mungkin kita akan melakukan pelanggaran. Bisa saja. Kalau hati kita tidak seperti Daniel, yang punya ketetapan yang luar biasa. Ketetapan hati yang kokoh, yang kuat. Mengapa? Karena Daniel mengasihi, mencintai Tuhan. Daripada makan makanan raja dan minum minuman raja yang penuh dengan berhala itu. Kita perlu belajar di sini. Walaupun mungkin khotbah ini sederhana, tapi poinnya adalah kita perlu ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Mungkin bukan hanya soal makanan, mungkin bukan hanya soal minuman, mungkin ada soal yang lain. Saudara bisa terjemahkan soal yang lain, di mana mungkin saudara di situasi yang sulit. Lalu akhirnya pembawa makanan itu, pembuat makanan dan pembawa makanan itu dan minuman itu mengambil resiko juga. Oke, kami akan ganti. Makanan minuman raja kami yang akan minum, makan. Ganti sayur. Dia berkata selama 10 hari. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, Daniel berkata, coba uji kami. Dan lihat, perawakan kami semakin gemuk. Badannya Daniel bukannya menjadi kurus. Tapi firman Allah berkata, badannya bertambah gemuk. Sehat, kuat, bahkan penuh dengan hikmat. Nah, saya mau sampaikan di sini. Allah memberikan hikmat, penglihatan, penyataan ilahi. Karunia-karunia kepada Daniel akhirnya. Dan saudara bisa lihat, nanti di ayat yang kedua, Tuhan mulai membukakan, mulai memakai Daniel di dalam hal karunia mimpi. Dia terjemahkan mimpi Nebukadnezar. Apa yang saya mau sampaikan lagi di poin ini? Kalau kita berketetapan hati seperti Daniel untuk tidak melanggar firman Allah, maka berkat Tuhan akan turun ke atas saudara. Pengetahuan, karunia, mimpi, hikmat, pengertian
akan sesuatu hal yang dunia ini tidak mengerti, yang dunia ini tidak tahu. Tapi Daniel, orang yang punya hati yang kuat, dibukakan rahasia oleh Tuhan. Bukan untuk Daniel, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada Nebukadnezar dan semua pegawainya bahwa Tuhannya Daniel, Allahnya Daniel yang disembah adalah Allah yang benar-benar Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dibacakan Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima mulai. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Ya, silahkan dibacakan. Kolose pasal 3 Ayat yang kelima, ini kelima. nasihat Demikian firman Rasul Tuhan. Paulus ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, semua itu mendatangkan murka Allah. Daniel telah mematikan dalam dirinya hal-hal yang duniawi. Ingat, Daniel waktu itu masih muda loh. Saya menyelidikinya, umurnya kira-kira 15-16 tahun. Anak yang masih hijau seperti itu dapat mempertahankan iman. Coba lihat di sekitar saudara untuk hari-hari ini. Mungkin anak-anak saudara, mungkin anak-anak kita. Coba lihat mereka yang umur 15-16 tahun, yang remaja sekarang. Adakah anak-anak remaja yang kita lihat di sekeliling kita memiliki hati yang teguh seperti Daniel, yang tidak menejiskan diri? Namun yang terjadi sekarang saudara bisa memahami, mengerti. Lihat apa yang terjadi. Anak-anak berontak, bahkan demo di sana sini. Anak-anak yang seharusnya punya ketetapan hati untuk tidak melanggar firman Allah. Tapi yang terjadi banyak pelanggaran. Dan Allah berkata, kalau kita tidak mematikan hal-hal itu, maka hukuman murka Allah akan datang ke atas mereka yang melakukan pelanggaran itu. Sadrak, Mesak, Abednego pun demikian. Dia diperhadapkan dengan api. Dia akan dibuang ke dalam api kalau tidak menyembah berhala. Tetapi dia juga punya hati yang sama dengan Daniel. Ini anak-anak remaja, anak-anak muda yang militan, yang sangat kuat. Mereka tidak ada yang, orang tua tidak membimbing mereka lagi. Waktu masih kecil iya. Dan sampai umur 15-16 tahun, hati mereka penuh dengan firman. Mereka begitu taat kepada firman. Kita saja bergaul dengan orang-orang besar, kita sudah bangga. Apalagi kalau makanannya kita makan, sangat bangga. Bahkan kita bisa bercerita ke seluruh dunia. Bahwa saya makan makanannya raja ini. Saya makan makanannya pimpinan ini. Saya bersama-sama dengan dia. Daniel tidak punya kebanggaan untuk itu. Tapi Daniel punya kebanggaan karena dia memiliki firman Allah. Dia memiliki pengajaran Taurat yang tertanam dalam hatinya. Sehingga ketika dia dibuang, dan ketika dia ada di negeri orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan berhala, penuh dengan, mau dikatakan penuh dengan dosa.
Siapa yang tidak kenal Babel? Kalau saudara baca di Alkitab, Babel itu tidak baik. Bahkan dijadikan contoh oleh Allah. Runtuhlah Babel itu. Babel menggambarkan keadaan dunia ini. Apa yang ada di dalamnya, yaitu dosa, pelanggaran firman Allah terjadi. Tapi Allah akan murka kepada orang-orang demikian. Sadrak, Mesak, Abednego, kawan dari Daniel. Imannya setara, walaupun jabatan tidak sama. Tapi imannya setara. Ketika saya membaca, mempelajari iman Hananya, Misael, Azaria itu setara dengan Daniel. Sekalipun, sekali lagi, jabatan tidak sama. Kira-kira kalau saudara ada jabatan Daniel dan juga di jabatan ketiga kawannya, mungkin kita bisa berlebih-lebihan. Mungkin kita bisa sok. Mungkin kita bisa sok itu sombong. Tapi kita melihat di sini. Berarti umur Daniel 19 tahun kurang lebih. Karena 3 tahun dia harus sekolah. Umur 19 tahun itu baru sarjana. Hampir sarjana. Karena dia cepat taruhlah sarjana. Daniel baru S1. Misael, Sadrak, Abednego juga S1. Mereka tidak bangga dengan gelar itu. Mereka bangga karena mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Mereka berketetapan untuk tidak menyembah berhala. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka hikmat. Tuhan mengaruniakan kepada mereka kehormatan. Kalau saudara tetap menjaga, berketetapan menjaga hidup saudara, hati saudara dari hal-hal yang akan merusak iman kita, maka saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat. Ada balasan yang setimpal. Itu artinya kita menghargai Tuhan. Daniel menghargai Tuhan. Walaupun dia tidak melihat langsung Tuhan. Tapi dia menghargai Tuhan. Yaitu firman-Nya. Oleh karena itu Daniel 66 tahun loh di dalam pemerintahan kerajaan Babel. Di dunia ini sekarang cuma 10 tahun. 2 periode orang memerintah. Tapi Daniel 66 tahun, tidak gampang, tidak mudah. Saya belajar begini, mengapa Daniel begitu lama dalam pemerintahan tidak tergantikan? Oleh karena dia punya konsistensi. Kerjanya, kinerjanya luar biasa. Hatinya, imannya luar biasa. Kepercayaannya kepada Tuhan luar biasa. Yang terakhir, saya mau memperlihatkan kepada saudara. Selain Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Yang kedua, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam ibadahnya. Pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, menyembah Allah. Seperti yang biasa dilakukan. Ya, 3 kali sehari. Daniel tetap setia dalam ibadahnya. 66 tahun. Imannya tidak bergeser. Kepercayaannya, kasihnya, setianya, ketekunannya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan Daniel tidak berubah. Ini sesuatu yang luar biasa. Hitunglah pengiringan saudara kepada Tuhan.
Sudah berapa lama engkau iring Tuhan? Sudah berapa lama engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam pertobatan? Apakah tetap konsisten, tidak jatuh, tidak melanggar firman Tuhan? Daniel tetap setia kepada Tuhannya. Kita lihat ibadahnya. Luar biasa orang ini. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, menyembah Tuhan. Tidak mudah melakukannya selama 66 tahun. Saya punya kekurangan. Saudara juga mungkin punya kekurangan. Tetapi Daniel di sini dikatakan dia tidak punya. Kita lihat dia tidak punya kekurangan dalam hal ibadah. Itu artinya Daniel tetap setia kepada Tuhannya. Saya kasih contoh di Alkitab, di dalam pembacaan yang saya temukan. Dalam kitab Yeskel 44. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ada satu bani atau kaum Sadok. Yeskel 44. Kitab Yeskel pasal yang ke-44. Ayat yang ke-15 mulai. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusnya, Waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Ya, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Bani Sadok dari keturunan Lewi, imam-imam ini begitu setia kepada Tuhan. Imam-imam yang lain tidak setia, mereka turut melakukan dosa. Mereka pada berjatuhan. Imam-imam, teman-teman dari Bani Sadok ini tidak seperti Bani ini. Mengapa Bani Sadok ini tetap setia? Walaupun yang lain sudah jatuh dalam dosa, melakukan penyembahan berhala, melakukan firman nubuat palsu, mereka tidak mau masuk dalam golongan itu. Ini golongan orang yang setia. Makanya Tuhan bilang hanya Bani Sadok yang bisa mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian di mejaku. Kalau kita selidiki ayat ini, ternyata Tuhan suka dengan orang yang setia. Kalau orang lain melakukan pelanggaran, tidak berketetapan menajiskan diri, artinya dia bersalah, tapi imam ini teguh hatinya, seperti Daniel. Oleh karena itu dia mendapat kehormatan. Dikatakan imam Lewi ini dari Bani Sadok, pusakanya adalah Allah sendiri. Dia tidak diberikan milik pusaka, tapi Tuhan memberikan kehormatan kepada Bani Sadok. Perhatikan, kalau saudara setia, kalau saudara bertekun, tetap di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, masih pandemi, masih banyak kekurangan sana sini, banyak penderitaan, banyak kesusahan yang kita alami. Mungkin banyak tawaran-tawaran duniawi untuk kita bisa jatuh dalam kelemahan dosa. Tapi mari kita miliki hati
seperti Bani Sadok. Dia tetap setia. Apa berkatnya orang yang setia? Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, hanya mereka yang bisa dekat kepadaku. Kalau kita sambung lagi di kitab Wahyu, orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang masuk dalam kerajaannya. Bicara mengenai kerajaan sorga. Ternyata ukuran di sini yang Allah pakai untuk mereka yang masuk, yang mendekat, yang bersama-sama dengan Allah, masuk ke dalam kerajaannya adalah orang yang setia. Memang tidak gampang, 66 tahun. Mungkin saudara ada yang 20 tahun dan tiba-tiba tidak setia di tahun yang ke-21. Berubah setia. Saya teringat Saul berubah setia. Daud hatinya tetap. Dua hal ini yang saya sampaikan kepada saudara. Harus punya hati berketetapan untuk tidak menajiskan diri di tengah-tengah zaman ini. Yang kedua, tetaplah setia. Iring Tuhan, setia beribadah. Sekalipun hari ini masih ibadah online. Kalau ditanya kepada saudara yang ada di rumah-rumah, apakah engkau tetap setia beribadah? Atau mungkin sudah menurun? Atau mungkin sudah tidak ada lagi oleh karena keadaan ini? Tapi saudara yang ada di rumah-rumah yang tetap beribadah, yang tetap setia, saya percaya engkau akan dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan dekat kepadamu. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada orang-orang yang punya hati seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan seperti Bani Sadok, imam-imam. Itu bicara berarti pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua yang ada di sini dan mungkin yang ada di rumah adalah pelayan Tuhan. Apakah engkau tetap setia melayani? Atau sudah mundur dari pelayanan? Atau sudah tidak mau lagi melayani? Itu kategori orang yang tidak setia. Tuhan hanya memakai orang-orang yang setia. Tuhan hanya memberkati orang-orang yang setia. Setialah sampai akhir. Berulang-ulang saya membawakan firman Tuhan ini. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan taruh juga di hati saya. Untuk disampaikan. Apa yang saya baca. Apa yang saya renungkan. Apa yang saya selidiki. Dan saya sampaikan kepada saudara. Kiranya saudara punya hati yang tidak menajiskan diri. Punya ketetapan hati yang tidak menajiskan diri. Kiranya saudara punya kesetiaan sampai akhir. Seperti Daniel dan Bani Sadok. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Angkat pujian tadi, Engkau baik. Yang
namamu, mulia namamu, Yesus. Sekali lagi, mulia namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah online kami hari ini, kami mensyukuri firman-Mu. Kami berterima kasih untuk nasihat-Mu. Kami berterima kasih untuk suara-Mu yang Engkau bentangkan kepada kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati seperti Daniel. Berikan kami hati seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Berikan kami hati seperti Bani Sadok. Berikan kami hati seperti Daud. Orang-orang ini, hamba-hamba Allah ini begitu setia. Mereka begitu taat mempertahankan iman di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau menolong kami yang lemah ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, melawat mereka, memberikan hati yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri di situasi yang sulit. Untuk punya hati yang setia sampai akhir hidup. Seperti Daniel, 66 tahun, dia punya hati yang tetap. Dia punya kesetiaan yang luar biasa. Sehingga Engkau memberikan berkat kepadanya. Berkat-berkat rohani Engkau limpahkan. Dan juga berkat jasmani. Terima kasih, bahkan jabatan tetap 66 tahun. Sekalipun Daniel tidak menjadi raja, tetapi dia menjadi orang terhormat. Orang yang disegani. Orang yang dijadikan panutan. Kiranya demikian juga hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Diberkati semua hamba-hambamu, imam-imam ini yang melayani Tuhan. Biar hati mereka sama seperti hati Daniel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati juga akan pemerintah kami. Diberkati juga akan hamba-hamba Tuhan, para gembala. Diberkati para penginjil, orang-orang yang memberitakan Injil. Juga Tuhan hamba berdoa untuk pertemuan bertatap muka nanti. Kiranya dalam ibadah itu Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Berkatilah kami. Bukalah tingkap langit-Mu dan limpahkanlah, curahkanlah berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua ini. Kami bersyukur. Dan kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas kami. Turunlah berkat Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dan terimalah damai dari Tuhan, sejahtera dari Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Nya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.